Halo adik-adik kelas 10, bagaimana kabar kalian? Semoga berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai bakteri. Kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan struktur bakteri ya. Oke, kita lanjut saja. Kita lihat pertama mengenai ciri-ciri bakteri. Nah, bakteri ini yang pertama merupakan organisme prokariotik ya adik-adik. Tunggu sebentar. Prokariotik itu dia tidak memiliki membran inti. Oke, kalau kita lihat di sini, ini sel hewan, sel tumbuhan punya inti sejati karena dia memiliki membran inti. Nah, ini merupakan eukariotik, sementara pada bakteri kita tidak melihat di sini membran intinya ya. Dan ada yang mengatakan ini tidak memiliki inti sejati. Satu-satunya organisme yang merupakan prokariotik ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, bakteri merupakan organisme uniseluler, bersel satu. Sementara kalau pada hewan, tumbuhan itu sudah merupakan multiseluler ya. Nah, meskipun nanti dia bersel satu, tapi dalam cara hidupnya nanti dia memang akan sering berkoloni ya, tapi tetap merupakan organisme bersel satu, bukan multiseluler ya adik-adik. Nah, berikutnya, bakteri itu ukurannya sangat kecil, mikroskopis. Ini lebih kurang ya, 1-5 mikron. Mungkin bisa di bawah 1 mikron malahan ya adik-adik. Oke, tapi masih bisa diamati dengan menggunakan mikroskop biasa nanti ya, mikroskop cahaya. Tidak harus dengan mikroskop elektron seperti pada virus ya. Nah, ciri berikutnya, kosmopolit atau kosmopolitan. Bakteri ini dapat hidup di berbagai lingkungan. Mengapa? Karena nanti dia memiliki beberapa organ, bukan organ ya, nanti struktur yang bisa melindungi bakteri sehingga bisa tahan pada lingkungan yang tidak menguntungkan. Misalnya nanti ada di sini, sini tidak terlihat ada kapsul atau ya, ada kapsul nanti di sini atau ada endospora yang nanti membantu dia untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Kita lihat ciri berikutnya. Kita lanjut dulu ya. Ciri berikutnya dari bentuk dasar bakteri itu sebenarnya bentuknya hanya ada bulat, batang, koma atau spiral ya. Ini dia. Ini yang bulat, batang, koma, ini spiral. Bentuk dasarnya. Nah, dari bentuk dasar kita bisa lihat nanti ada bentuk turunan dari bakteri ya. Dari masing-masingnya, baik itu kokus, ini bulat. Ini tadi basil atau batang, ini yang spiral, di sana termasuk ada koma, vibrio, spirosaeta. Nah, ada turunan masing-masing bentuk itu. Monokokus jika dia hanya tidak berkoloni ya, hanya satu, kalau bergerak hanya satu. Nah, ini berkoloni dua-dua. Sementara Staphylococcus, dia seperti buah anggur susunannya ya. Nah, kalau seperti rantai itu Streptococcus. Sarkina seperti kubus, sementara Tetracoccus ya 4. Nah, hal yang sama dengan basil, monobasil kalau hanya satu bakteri, kalau dia bergerak atau hidupnya berpasangan berdua, nah itu diplobasil. Streptobasil, nanti juga ada Staphylobasil ya, tapi emang agak jarang. Nah, ini spiral, nih Spirosaeta seperti ini. Oke, itu bentuk turunan dari bakteri. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Untuk ciri berikutnya adalah bagaimana cara bakteri berkembang biak. Nah, bakteri berkembang biak itu bisa secara seksual dan aseksual. Secara aseksual nanti dengan cara konjugasi, transduksi, dan transformasi. Sementara kalau aseksual nanti membelah diri secara tidak langsung atau amitosis ya. Di sini dia biner, bisa dengan biner, pembelahan dua, atau nanti ada yang disebut dengan amitosis untuk si bakteri. Nah, kita lanjutkan. Ciri lainnya dari bakteri ini, dia dari cara mendapatkan makanan, cara hidupnya,
Bakteri ini bersifat heterotrof. Mengapa? Karena umumnya bakteri tidak punya klorofil. Umumnya ya, meskipun nanti ada bakteri yang memiliki klorofil. Oke, kita cari tahu dulu aja untuk cara hidupnya. Sebentar, mana dia? Aduh, bentar ya. Oke, ini dia. Nah, tadi berdasarkan cara memperoleh makanan, kan ada yang umumnya memang tidak. Oke, ini tadi heterotrof. Dia tidak bisa membuat makanannya sendiri sehingga bakteri itu akan mendapatkan makanan secara saprofit atau parasit di sana. Di sini parasit. Saprofit dia menguraikan sampah ya atau sisa-sisa bahan organik, menguraikan. Jadi termasuk misalnya Escherichia coli yang ada di usus kita. Jadi sisa-sisa pencernaan itu dibantu nanti penguraiannya oleh si bakteri E. coli kalau dalam tubuh kita. Nah, selain dia saprofit, bakteri juga mendapatkan makanan melalui inangnya yang disebut dengan parasit ya. Nanti beberapa parasit ini menyebabkan penyakit yang disebut dengan patogen. Nah, ada banyak penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya, misalnya bakteri Salmonella menyebabkan tipes dan banyak macamnya nanti di peranan atau bakteri ya. Kita akan belajar mengenai bakteri yang merugikan dan menguntungkan. Nah, tadi yang bisa melakukan fotosintesis karena punya klorofil, ini nanti ada bakteri hijau, bakteri ungu karena punya klorofil. Makanya dia disebut dengan bakteri fotosintesis atau mendapatkan makanan secara fotoautotrof. Dan ada yang mendapatkan makanan dari persenyawaan kimia, reaksi kimia ya. Jadi kemoautotrof bakterinya nanti disebut dengan bakteri kemosintesis. Nah, ini untuk contoh bakteri kemosintesis, kita lihat di sini. Contoh bakterinya bakteri Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Di mana bakteri Nitrosococcus, Nitrosomonas nanti mengubah amonia. Amonia diubah menjadi nitrit. Oke. Di sini ada bantuan, dia butuh oksigen ya. Nah, nanti nitrit dioksidasi menjadi nitrat. Nitrat yang siap pakai oleh tanaman ya, nanti dipakai oleh tanaman sehingga tanaman bisa menjadi subur. Nah, di sini dihasilkan energi untuk masing-masingnya. Selain bakteri kemosintesis dari si Nitrosococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter, juga ada bakteri belerang, bakteri besi ya adik-adik, dan banyak bakteri lainnya yang mendapatkan makanan secara persenyawaan kimia ya, kemosintesis. Oke, kita lanjut masih kepada ciri-ciri bakteri tadi. Kita lihat sekarang kepada struktur ya. Tadi kita masih... Oke, sebentar. Oke, sebentar. Tadi berkembang biak umumnya. Oke, sekarang kita lihat dari struktur bakteri. Bakteri itu memiliki struktur tambahan dan struktur dasar ya adik-adik. Struktur dasar ini dimiliki oleh semua bakteri yang meliputi dinding sel. Oke, dinding sel ada di mana di sini? Dinding sel bagian luar ini. Kemudian membran plasma, membran sel lebih ke dalam, DNA dan ribosom. Oke. DNA-nya tidak berada dalam inti karena dia tidak punya membran inti tadi adik-adik ya. Nanti DNA ada DNA yang sirkuler, plasmid. Ini DNA yang bukan plasmid ya. Ini kromosom DNA-nya, yang ini bukan DNA kromosom, non kromosom. Nah, kita struktur tambahan apa saja? Ini flagel, kemudian kapsul, endospora, dan pilus. Oke, ini pilus nanti contohnya, ini pilih. Oke, paham ya? Kita lanjut masing-masing apa sih fungsinya?
Kita lihat. Yang pertama dari dinding sel. Oke, dinding sel itu berfungsi untuk sebelum fungsi dinding sel ini yang adik-adik harus ingat ada yang disebut dengan lapisan peptidoglikan. Jadi bakteri dinding selnya tersusun dari lapisan peptidoglikan yaitu protein dan polisakarida. Nah, nanti lapisan berdasarkan tebal tidaknya akan ada nih yang disebut dengan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif ya adik-adik. Ya, ini sebenarnya gram ini berdasarkan ini nama orang sebenarnya ya yang menemukan pengecatan gram sehingga nanti bakteri ada yang disebut gram positif dan gram negatif. Kalau lapisan peptidoglikannya tebal itu gram positif, sementara kalau lapisan peptidoglikannya tipis itu merupakan bakteri gram negatif. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari dinding sel. Dinding sel jelas dia akan memberi bentuk, kemudian sehingga bentuknya tetap ya, memberikan kekuatan sebagai pelindung dan pertukaran zat antara sel dengan lingkungannya. Oke, adik-adik, dinding sel semua bakteri punya. Sekarang kita masuk kepada membran sel. Oke. Nah, membran sel itu kita lihat dia merupakan hapus saja. Dia selaput pembungkus sitoplasma ya. Ini membran. Oke, kita lihat sebentar. Nih. Ya. Oke, bagian lebih dalam. Tadi dinding sel ada di luar, membran lebih dalam. Nah, dia juga mengatur keluar masuknya zat dan jika membran ini rusak, maka bakteri akan mati. Jadi membran sel ini sangat penting. Nah, tersusun dari mana? Zatnya fosfolipid dan protein. Kalau tadi dinding sel berasal dari fosfolipid peptidoglikan, ini fosfolipid ya adik-adik ya, dan protein. Nah, sekarang kita lihat struktur lainnya. Masih struktur dasar. Sana ada sitoplasma, ribosom, mesosom. Sitoplasma tempat terjadinya reaksi kimia karena di dalamnya ada cairan sel ya. Jadi ini sitoplasma semua, di dalamnya terdapat ribosom. Kemudian juga nanti ada plasmid, semuanya ada di dalam sitoplasma ini adik-adik ya. Nah, ribosom nanti berperan sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Sementara mesosom ini pengganti mitokondria dan dia juga berperan dalam nanti sintesis dinding sel. Oke? Sekarang kita lanjut pada struktur tambahan. Nah, struktur tambahan itu ada yang disebut dengan flagel. Oke, ini berperan untuk ini ya, alat gerak. Disebut juga dengan bulu cambuk cara bergeraknya. Kemudian ada villi. Nanti dia akan membantu dalam proses reproduksi. Jadi transfer gen nanti akan dibantu oleh villi ya adik-adik. Kemudian ada kapsul dan ada endospora. Kapsul ini merupakan lapisan lendir. Mana di sini kapsul di sini. Oke. Lapisan lendir tersusun dari polisakarida juga, polipeptida. Dia sebagai pelindung. Nah, pelindung dari mana? Dari antibodi inang. Ya, jadi pelindung ini banyak ya untuk bakteri. Tadi dinding sel juga sebagai pelindung. Nah, nanti bagian luar dulu yang merupakan kapsul itu melindungi dari antibodi. Nanti bagian luarnya lagi ada yang disebut dengan endospora. Meskipun tidak semua bakteri punya endospora ya adik-adik. Nah, endospora itu melindungi dari saat lingkungan tidak menguntungkan. Jadi dari suhu yang tinggi, suhu rendah, atau ada zat kimia tertentu, nah si endospora ini yang akan melindungi. Nah, ketika lingkungan itu sudah kembali baik, menguntungkan, nah bakteri nanti bisa berkembang biak. Oke ya, dia akan tumbuh. Nah, itu tadi kapsul, kemudian endospora. Sekarang, kita lihat berdasarkan kebutuhan oksigennya. Oke, bakteri itu ada yang bersifat aerob, ada yang bersifat anaerob meskipun ya. Jadi umumnya
kita lihat kalau kebutuhan oksigen, bakteri itu ada yang sangat membutuhkan oksigen. Tadi kita lihat ada Nitrobacter, Nitrosomonas, Nitrosococcus. Tadi buktinya apa? Kita lihat di sini. Ini ya, ada oksigennya, ada oksigen. Berarti bakteri ini membutuhkan oksigen, disebut dengan bakteri aerob. Nah, tadi. Oke. Nah, ada bakteri yang tidak membutuhkan oksigen, yaitu contohnya, ini contoh ya, Clostridium tetani dan Clostridium botulinum. Ini kalau kita terkena paku, pakunya berkarat dan kaki kita terkena, nah kita akan terkena penyakit tetanus yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Bakteri di sana adalah bakteri yang bisa hidup karena dia tidak butuh oksigen. Sementara pada makanan yang mungkin harusnya sudah tidak kita makan lagi karena waktunya sudah ini expired date-nya. Nah, di sana akan misalnya contoh makanan kaleng ya adik-adik, kalau harusnya sudah dibuang, waktunya sudah lewat. Nah, ini adalah Clostridium botulinum. Oke, semuanya adalah anaerob. Tapi ada juga yang bersifat fakultatif, anaerob fakultatif. Dia bisa hidup ketika lingkungan ada oksigen, dia bisa hidup. Tiba-tiba lingkungan tersebut ada oksigennya, jadi anaerob atau aerob, dalam kondisi dua-duanya si bakteri ini bisa hidup ya. Contohnya Escherichia coli. Oke, itu yang menjadi ciri-ciri bakteri dari cara hidup, reproduksi, secara umum, struktur kita sudah bahas. Oh ya, sebentar. Kita masih ada membahas tadi bakteri gram positif dan gram negatif. Kita bisa lihat perbedaannya. Selain berdasarkan tebal dan tipisnya ya. Bakteri gram positif, lapisan peptidoglikannya tebal. Sementara bakteri gram negatif tadi tipis. Dan tidak hanya itu, berdasarkan pengecatan gram, reaksi dengan pewarnaan gram, gram positif akan hasilnya akan warna ungu ya, menunjukkan warna ungu, sementara gram negatif bakterinya akan berwarna merah. Dan kita lihat lagi bakteri itu berdasarkan tadi alat geraknya, ternyata juga ada beberapa jenis ya. Oke, di sini ada atrik, tidak punya flagel. Oke. Sementara dia hanya punya satu dan di salah satu ujung disebut dengan monotrik. Hanya ada di salah satu ujung tapi lebih dari satu disebut dengan lovotrik bakterinya ya. Nah, ada yang bakteri amfitrik di kanan dan kiri ujungnya, di dua ujung dan lebih dari satu. Sementara di semua permukaan bakteri itu disebut dengan peritrik. Nah, itu tadi adik-adik ya, ciri-ciri bakteri. Semoga kalian paham. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Tetap semangat adik-adik. Salam.